Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 18 Mei 2022, Tuhan sudah menyiapkan berkat rohani bagi kita. Sudahkah saudara siap untuk menerimanya? Renungan hari ini berjudul Ada Pengampunan Bapa Bagimu. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Yang akan kita baca sekarang adalah Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Demikian bunyinya. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Saudara-saudara, kegagalan dan kejatuhan ke dalam dosa akan membuat jiwa seseorang tertekan oleh rasa bersalah. Hati terfokus pada dosa dan ketidaklayakan. Jangan biarkan hal itu berlangsung lama karena iblis akan diuntungkan dari situasi seperti itu. Iblis sangat senang ketika kita hidup di bawah intimidasi sebab pekerjaannya memang mendakwa orang. Seseorang yang sudah dibasuh oleh darah Yesus memang bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak boleh hidup dalam dosa. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan diri terus-menerus hidup di dalam kubangan dosa dan tertekan oleh intimidasi iblis. Keluarlah dari ikatan dosa itu. Jika saat ini ada seseorang di antara saudara sedang jatuh ke dalam dosa, lakukanlah 4 langkah berikut ini. Pertama, menyadari keberadaan dan akibat dosa. Dosa membawa kita kepada kehinaan yang pada akhirnya menggiring kita menuju maut. Sebab upah dosa ialah maut. Begitu besarnya konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang berdosa yang tidak mau bertobat. Kisah anak terhilang merupakan gambaran bahwa kejatuhan dalam dosa harus dibayar dengan harga yang mahal. Karena kesalahannya, si bungsu harus kehilangan warisan yang dimilikinya, kehilangan sahabat dan handai tolan. Kelimpahan di rumah ayahnya juga tidak bisa dia nikmati, sehingga ia hidup di dalam kenistaan. Kedua, membuat pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita jika kita mau mengakui dosa-dosa itu di hadapannya. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Lihatlah apa yang dilakukan si bungsu setelah menyadari dosa-dosanya. Tanpa ragu-ragu ia pulang dan mengakui bahwa ia sudah berdosa terhadap bapaknya dan juga terhadap sorga. Sebab itu jangan pernah berusaha menyembunyikan dosa dari hadapan Tuhan, karena Dia Maha Tahu. Bodohlah orang yang berpikir bahwa ia dapat menyembunyikan dosanya dari hadapan Tuhan. Ketiga, bertobat dan tinggalkan dosa itu. Hanya orang yang menyadari, mengakui, dan meninggalkan dosanya yang akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Banyak orang yang ketika mendengar firman Tuhan, mereka menyadari dosanya dan dengan tangisan mengakui dosa tersebut di hadapan Tuhan, tetapi enggan meninggalkan dosa-dosa mereka. Sia-sialah pengakuan yang tidak dibarengi dengan tindakan tegas untuk meninggalkan dosa. Yang keempat, mintalah pengampunan. Kemudian yakinlah bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa itu. Tuhan pasti memberi pengampunan karena Dia adalah Allah yang setia. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara-saudaraku, apakah ada di antara saudara yang membutuhkan pengampunan? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Akui dosamu
dan mintalah Dia membasuh dan mengubahkan hidupmu. Pengampunannya akan memulihkanmu. Saudara-saudaraku, saat ini tangan Tuhan masih terbuka, menunggu barang siapa yang mau datang mengakui segala dosanya di hadapan hadirat-Nya. Maka anugerah keselamatan itu akan diberikan oleh Tuhan. Karena itu jangan menunda-nunda. Datanglah sekarang supaya dosa yang berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena darah Yesus membasuh dosa-dosa itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang lagi kepadamu, sujud di kaki Tuhan, mengucap syukur atas kemurahan dan kasih setia-Mu terhadap kami. Dan kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, agar dosa kami yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Bapa, kami mau mengabdikan hidup kami kepada Tuhan, kepada Engkau, untuk melayani Engkau, untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Kristus. Karena itu kami mohon Roh Kudus selalu mendampingi kami, menolong kami, mengingatkan kami, menegur kami, sehingga kami tetap berada di jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengampunan membutuhkan pengakuan dan keputusan untuk meninggalkan dosa. Selamat bekerja, saudara. Saudara akan bergaul dengan masyarakat di luar sana. Tetapi kalau hidup saudara dekat dengan Tuhan, maka tidak ada dosa yang bisa mempengaruhi saudara. Selamat menikmati berkat Tuhan, penyertaannya selalu berada bersama saudara. Haleluya, amin.